melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pemikiran saudara-saudara di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita di minggu ini dari Injil Matius pasal 10 ayat 32 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dalam buku tentang 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, karya Michael H. Hart, Yesus berada di urutan ketiga. Alasannya karena ajaran Yesus dapat tersebar hingga hari ini karena peran Rasul Paulus. Karenanya dia harus berbagi peringkat dengan Paulus. Pendapat Hart ini menggemparkan dunia kekristenan. Mungkin saja kita risau dan hati kita menjadi panas karenanya. Tetapi lebih dari sekadar menanggapi buku yang berdasarkan kriteria yang sempit itu, seharusnya kita mengoreksi hidup kekristenan kita. Apakah Yesus telah menjadi prioritas dalam hidupku? Urutan keberapakah Yesus dalam hidupmu? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Kita tidak peduli orang mau meletakkan Yesus pada urutan keberapa bagi mereka dan dalam kategori apa. Yang penting Yesus tetap nomor 1 dalam hidup kita. Amin. Itu artinya pikiran dan perasaan kita harus dipenuhi dengan pikiran dan perasaan Yesus. Kita harus berkata dan berbuat yang memuliakan Yesus dan menyerahkan diri untuk melayaninya. Itu yang paling penting. Dan seharusnya keluarga kita
istri, suami, anak, menantu, cucu kita harusnya turut mendukung perluasan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dalam perikop kita hari ini, bagaimana sikap ataupun respon kita untuk mengikut Yesus dan memikul salib. Mengikut Yesus itu artinya berjalan di belakangnya sebagai murid, karena dia adalah guru agung, dan mengamati segala sesuatu yang diperbuatnya dan merenungkan segala sesuatu yang diucapkannya. Berjalan di belakang Yesus pasti akan membuat kita terkesima. Terkesima akan prioritas hidupnya yang unik. Apa itu? Prioritas hidupnya yang unik. Mengasihi. Semua orang dikasihi. Kaya, miskin, pejabat yang tidak punya pendidikan. Semua orang berdosa. Dia mengampuni dan menciptakan damai sejahtera, menghadirkan kerajaan shalom di tengah-tengah dunia ini. Itulah prioritas hidup Yesus, dan harusnya kita meneladani dan ikut ambil bagian dalam prioritas itu. Kita akan terkesima akan keprihatinan hidupnya yang unik. Apa itu keprihatinan hidupnya yang unik? Kesederhanaannya, peduli dengan orang-orang berdosa, peduli dengan orang-orang yang tidak dipedulikan oleh orang lain. Yesus merangkul semua orang supaya dekat dengannya. Itulah prioritas keprihatinannya, karena dosa manusia yang lemah, maka dia ingin supaya semua orang dapat datang dalam kerajaan sorga. Ketika kita mengikut Yesus, maka kita terkesima akan orientasi hidupnya yang unik. Apa itu orientasi hidupnya yang unik? Yakni memanggil semua orang agar percaya kepadanya, mendapatkan keselamatan hidup di dunia ini dan juga hidup kekal. Itulah orientasi hidup Yesus yang unik, sehingga dia mati untuk kita. Amin. Maka kita harus berjalan di belakang Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, di sini kita belajar memahami apa yang diutamakan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, mengubah arah hidup kita, lalu belajar memegang arah hidup Tuhan itu sendiri. Dengan mengikut Tuhan, mau tidak mau kita harus berubah. Tadi kita sudah mendengar dari Kor, Ama, dan Letare, bagaimana kita loyal menyembah Allah, bagaimana kita loyal mengikut Yesus di tengah-tengah dunia yang berubah-ubah ini. Ada beberapa hal yang perlu kita petik dalam perikop ini. Yang pertama, soal pengakuan dan penyangkalan. Ada sebuah kisah menarik, konon terjadi di masa rezim komunis di Soviet. Ketika itu sebuah gereja bawah tanah sedang mengadakan kebaktian diam-diam. Mereka datang tidak secara kelompok,
supaya menghindari kecurigaan para agen pemerintah. Maka butuh waktu berjam-jam sebelum jemaat yang tidak banyak itu untuk berkumpul. Saat sudah mereka berkumpul, lalu mereka menutup pintu rapat-rapat dan memulai kebaktian dengan bernyanyi sangat pelan. Tiba-tiba pintu didobrak dan masuklah 2 orang tentara yang menenteng senapan mesin. Tentu saja kondisi segera menjadi tegang. Semua jemaat diminta berdiri dan merapat ke tembok. Salah satu tentara berkata, "Siapa yang bukan orang Kristen boleh keluar dan pulang." Beberapa orang segera keluar. Lalu si tentara itu mengulangi lagi perintahnya dan beberapa orang lagi keluar. Setelah ditunggu beberapa saat, tinggallah beberapa segelintir orang tersisa di ruangan itu. Salah satu tentara itu pun kembali menutup pintu dan berkata, "Baik, marilah kita lanjutkan kebaktian ini. Kami berdua juga adalah orang Kristen, pengikut Kristus. Kami belajar untuk tidak percaya pada mereka yang tidak mau mati demi imannya." Luar biasa ya. Maka mereka bersuka cita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Itu sebabnya kata Yesus, "Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pengakuan dan penyangkalan adalah sebuah pengambilan keputusan. Seberapa besar loyalitas, komitmen, dan konsistensi kita untuk mengikut Yesus? Apakah demi harta, demi jabatan, demi cinta? Kita harus menyangkal iman kita dan tidak mengakui iman kita bahwa kita adalah pengikut Kristus yang berada di tengah-tengah dunia ini. Beberapa waktu lalu ada seorang perempuan stand komedi dari Inggris. Lalu dia mengungkapkan bahwa pada waktu COVID dia selamat. Dan katanya karena dia divaksin 2 kali. Dia bebas dari COVID itu bukan karena Yesus katanya. Lalu dia sambil mengolok-olok nama Yesus. Disitulah adanya pengakuan dan penyangkalan terhadap Yesus. Apa yang terjadi? Semua orang tertawa karena itu stand komedi. Lalu dia tiba-tiba berjalan sempoyongan, langsung terjerembab jatuh. Pikir orang banyak dia sedang membuat suatu lelucon. Ternyata dia tidak bangun lagi. Saudara yang kekasih, seberapa besar loyalitas, komitmen, dan konsistensi yang mau kita berikan akan menentukan status kita sebagai orang percaya dan pengikut Kristus. Artinya kita menempatkan Tuhan di atas segala hal dalam hidup kita. Maka itulah yang disebut oleh Yesus
kelayakan. Itulah sebuah kelayakan. Pertanyaan bagi kita dan pergumulan yang kita hadapi. Bagaimana ketika saya kehilangan anak, saya kehilangan istri, saya kehilangan suami, bahkan kehilangan orang tua. Lalu saya jauh dari Tuhan. Saya tidak mau lagi berdoa. Saya tidak mau lagi ke gereja. Saya tidak percaya Tuhan itu adil. Tuhan itu kejam. Lalu apa kata Yesus? Apakah itu sebuah kelayakan? Prioritas kita yang utama Tuhan atau orang-orang yang kita cintai? Ini sedikit agak berlawanan dengan kemanusiaan kita ya. Karena cinta saya, sayang saya, kasih saya kepada orang yang sudah meninggalkan saya. Saya lupa dengan Tuhan yang sudah memberikan hidup kekal bagi orang-orang yang sudah dipanggil itu dan ditempatkan ke sorga. Tapi saya hanya berkutat dan berfokus pada diri saya di dunia ini dan menangisi meratapi nasib saya sepertinya saya sendiri di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita merenungkan itu. Yang kedua, Yesus membawa pemisahan. Yesus mengutip sebagian kata-kata Nabi Mika pasal 7 ayat 6. Dikatakan, sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ayat 35-36. Yesus memaksudkan karena Injil di dalam keluarga dapat menimbulkan apa? Pertentangan, bahkan perpisahan. Iman kepada Kristus memisahkan orang percaya dari orang berdosa dan dunia ini. Sebenarnya Yesus membawa damai karena Dia adalah Raja damai. Dan itu Dia terapkan, bawakan kepada manusia di tengah-tengah dunia ini. Tetapi tak dapat tidak pemberitaan Injil dalam dunia yang berdosa ini akan menimbulkan perang dan perselisihan. Maka orang yang mengikut Yesus akan dibenci, dicemooh, dicela, diejek, diolok-olok. Seperti ucaran-ucaran kebencian yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Masa sih Allah itu mau menjadi manusia? Masa sih Allah itu beranak? Kalau Allah itu diperanakkan, Dia lahir, siapa bidannya? Di salib itu ada setannya, ada jinnya, katanya. Ya. Belum lagi di tempat kita bekerja, anak-anak kita di sekolah mendapatkan pembedaan, maka ini yang menjadi pergumulan bagi kita. Itulah salib. Inilah istilah kata pedang. Dimaksudkan sebagai tuntutan sikap orang Kristen mengambil keputusan yang paling tinggi dan tanpa kompromi bagaimana mengikut Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, di tengah kehidupan kita sangat susah
untuk melepaskan sesuatu yang sangat kita kasihi. Sebab itu kita membutuhkan penyangkalan diri. Tetapi juga kita perlu taat dalam panggilan, pemilihan kita sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Kristus dan diangkat menjadi anak-anaknya. Mana yang lebih kita prioritaskan? Tuhan atau anak atau suami atau istri kita atau bahkan orang tua kita? Ini menjadi pergumulan berat. Di dalam satu keluarga ada anak yang menyimpang alias murtad. Itu salib bagi kita. Lalu bagaimana sikap kita dengan itu? Apakah kita langsung mengadakan perang kepada mereka? Ada suami yang telah ikut Yesus meninggalkan dan kembali ke agamanya semula. Ada istri yang ikut Tuhan melalui suami, lalu dia meninggalkannya dan kembali ke agamanya semula. Lalu bagaimana kita menyikapi itu? Itu sebabnya Yesus menyodorkan peperangan. Di dalam peperangan atau pertentangan itu sangat boleh bahwa lawan daripada kita adalah siapa? Keluarga kita sendiri. Ya. Ketika saya dimutasikan ke daerah Barus, Tapanuli Tengah, jemaat dan bahkan keluarga mendukung saya untuk tidak pergi ke sana. Sudahlah Inang, cuti saja. Kan kita sudah tahu itu daerah itu banyak racunnya, banyak magicnya, banyak kuasa gelap di sana. Hati-hati, nggak usah pergilah. Itu godaan. Lalu saya katakan tidak. Kalau Tuhan sudah menempatkan kita di sana, pasti Dia mempersiapkan dan menyediakan segala sesuatu di sana. Ternyata lulus juga kan dari sana satu periode ya. Enggak ada apa-apa. Yang penting apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 10 pasal ini ayat 16. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jangan kita musuhi orang-orang, kita kasihi, berikan pendekatan. Sekalipun di situ ada banyak orang-orang yang fanatik dengan agamanya. Tapi kuasa kegelapan juga di sana sangat menghebohkan. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Kristus, sudah loyalkah kita? Sudah komitkah kita? Dan sudah konsistenkah kita teguh memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Pertanyaan bagi kita yang ketiga adalah, dan menjadi perenungan, Yesus menyodorkan salib. Cobalah Bapak Ibu Saudara,
kita daftarkan dulu apa saja salib yang kita pikul. Apakah anak kita yang menyimpang itu, anak kita yang tak berdaya, lemah dalam fisiknya, anak kita yang pintar, yang cerdas, yang dapat titel yang baik, tapi tak mendapatkan pekerjaan. Apakah itu salib bagi kita sampai hari ini? Anak kita belum juga berkeluarga. Apakah menjadi salib bagi kita tidak mendapatkan jabatan yang baik, kedudukan yang baik? Apakah menjadi salib bagi kita suami kita yang meninggalkan istrinya, meninggalkan keluarga alias selingkuh? Apakah itu menjadi salib bagi kita? Kita menjadi orang tua single parents. Apakah menjadi salib bagi kita? Ada penyakit yang tak sembuh-sembuh dalam tubuh kita. Banyak ya. Tapi kata Yesus, entah pun itu pergumulan kita. Saya senang dengan ATM ya. Ancaman, tantangan, masalah. Bukan ATM yang digesek keluar duitnya ya. Itu semua menyangkut iman kita. Bukan hanya perlawanan dari agama lain, tapi kehidupan kita sehari-hari itu juga adalah salib. Maka teolog Dietrich Bonhoeffer mengatakan, keselamatan memang gratis, tetapi untuk menjadi murid kita harus membayar dengan hidup kita sendiri kepada Kristus. Sudahkah kita membayar itu? Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus. Maka ada banyak perenungan di dalam kehidupan kita ini. Di catatan saya masih ada beberapa ilustrasi. Tapi yang penting adalah bagaimana loyalitas kita tadi, komitmen kita, dan juga konsistensi kita. Betul, kalau ke sorga itu adalah urusan pribadi kita kepada Allah. Tidak bisa kita katakan kepada suami kita, "Pi, bonceng aku dong. Mi, bonceng aku dong." Kata anak-anak kita mau ke sorga. Ya, gak bisa. Semua orang berurusan kepada Tuhan itu pribadi lepas pribadi. Tidak bisa kita berboncengan ke sorga, apalagi pegang gonting abang, gak bisa. Tapi selama kita diberikan waktu oleh Tuhan, mari kita berjuang bersama, merangkul keluarga kita, anak-anak kita, suami istri kita. Kita selamatkan dulu keluarga kita supaya tidak menjadi pertentangan. Dan seharusnya suami mendukung istrinya, istri mendukung suami dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Bahkan harta kita pun jangan itu yang menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Tetapi pakailah harta itu untuk melayani Tuhan. Pakailah anak-anak kita juga untuk dapat melayani Tuhan dalam kehidupan ini. Bukan harus melayani di gereja kan. Tapi bagaimana kita mewujudkannya? Tunjukkanlah perkataan kita menjadi panutan bagi orang lain. Perbuatan kita menjadi teladan bagi orang lain. Di tengah-tengah dunia yang tidak kudus ini, bagaimana kita mau mempertahankan keluarga kita, rumah tangga kita, perkawinan kita agar kudus adanya?
Maka kata Yesus, itulah yang layak bagiku. Kita prioritaskan Tuhan, kita juga prioritaskan keluarga. Kita prioritaskan Tuhan, kita prioritaskan pekerjaan kita. Harus ada apa? Keseimbangan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus. Itu sebabnya membangun hubungan dengan Kristus, mengikut Dia, itu sama dengan seseorang yang mencari, berjuang, mendapatkan harta karun yang tak ternilai harganya. Apa itu harta karun? Kehidupan yang kekal. Maka harta karun yang ada di dunia ini kita bisa jaga-jaga. Di mana hartamu berada, di situ hatimu katanya ya. Tetapi di mana Yesus berada, kita juga harus ada di situ. Amin. Oleh sebab itu firman ini berulang-ulang kita dengarkan, dan bagaimana kita mengikut Yesus. Marilah kita tetap percaya, setia, yakin, tidak terpengaruh oleh apapun godaan-godaan yang ada di sekitar kita. Semua itu mari kita pakai untuk menyatakan dan memperlebar kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, sehingga kita dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan, kita dilayakkan menjadi murid Kristus, kita dilayakkan menjadi pengikut Kristus. Amin. Kita berdoa.